Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali pagi ini di bulan April, hari Minggu di tanggal 7. Pagi ini berkebun lagi. Saya menggunakan sampah yang ada di rumah. Toples-toples bekas, botol-botol bekas ataupun galon-galon bekas saya gunakan untuk menanam. Karena saya ingin memanfaatkan sampah-sampah ataupun barang-barang yang sudah tidak terpakai di rumah untuk berkebun. Pagi ini kita mau lihat ya tanaman ini, update tanaman di belakang rumah dengan menggunakan toples-toples bekas. Dan lanjut nanti saya mau pindah tanam semaian seledri. Ini toples-toples bekas yang saya kumpulkan, saya buat untuk menanam berbagai macam tanaman ya. Ini diantaranya kacang panjang, juga sawi, ada seledri, ada daun bawang, ada tomat, ada kangkung. Apapun yang bisa saya tanam dengan barang-barang bekas ini akan saya tanam ya. Ini jeruk purut, semaian jeruk purut. Juga saya semai di dalam gelas-gelas bekas ya, karena anak saya itu sering sekali membeli minuman dengan menggunakan gelas-gelas plastik seperti ini. Daripada saya buang, saya kumpulkan, saya gunakan untuk menanam berbagai macam tanaman yang bisa ditanam dan tentunya bermanfaat ya. Ini kangkung juga saya tanam di dalam gelas-gelas bekas ya, gelas plastik, gelas minuman plastik. Saya masukkan ke dalam wall planter bag. Sekalian nanti kita gunakan untuk semai-semai. Dan lanjut, pagi ini saya mau menanam seledri ya teman-teman. Seledri, semaian seledri saya mau pindah tanam di dalam toples-toples bekas. Karena di sini saya memang sengaja mengumpulkan sampah. Daripada kita buang percuma, nanti juga sampah plastik seperti ini susah ya teman-teman. Ini saya gunakan untuk menanam tanaman sayur. Toples-toples ini sudah lama ya saya kumpulkan, jadi ini warnanya pun juga mungkin kotor ya teman-teman karena tersipat dengan air hujan. Ini semaian seledri yang sudah siap pindah tanam. Kita semai dengan menggunakan plastik, kita pindah tanam ke dalam toples. Sebelum kita masukkan ke dalam toples, bisa kita kepal ya, supaya medianya itu tidak ambiar ya, tidak berantakan, bisa mengempal. Terus kita masukkan dalam toples-toples bekas ini. Banyak sekali ya semaian di kebun itu ya teman-teman. Seledri ini saya senang sekali karena setiap hari menggunakan seledri untuk masakan di tempat saya jualan ya. Jadi tidak usah beli seledri. Daun sop ini juga setiap hari kita gunakan dalam masakan berkuah. Subur-subur sekali teman-teman. Kita kepala seperti ini, kita masukkan dalam toples, kita tanam. Nanti bisa rimbun. Untuk media tanamnya saya menggunakan campuran antara tanah, sekam, dan kohe ya. Tetapi kohenya itu sedikit saja. Saya perbandingannya itu tanahnya itu 1, sekam 1, kohenya setengah. Karena ini menggunakan toples ya teman-teman. Jadi kalau kebanyakan 1:1 nanti bisa panas ya. Nanti setelah pertumbuhannya mulai agak besar, bisa kita tambahkan pupuk kompos atau mungkin kita siram dengan POC ya. Kebetulan saya di sini juga ada air lele setiap hari, bisa kita gunakan untuk menyiram, untuk menyuburkan ini. Sebentar ya teman-teman, saya mau mengambil gunting karena kalau kita merobek plastiknya itu kok susah ya. Saya mau ambil gunting dulu sebentar. Kebun ini terlalu sederhana ya teman-teman, sangat sederhana, sangat sempit.
hanya menggunakan apa yang ada di rumah saja teman-teman, tidak ada yang beli mahal ya. Di sini media tanamnya jadi sampah dari tanah sekitar, dari kohe, dari sekam, semua itu serba sampah ya. Dan juga medianya juga saya menggunakan sampah ya, karena ini toples-toples ini sudah tidak berguna ya. Ini bekas jualan di kantin, saya kumpulkan oleh teman saya itu kan, dikumpulkan banyak, saya bawa pulang, saya gunakan untuk menanam ini teman-teman. Caranya pun untuk membuat toples-toples ini bermanfaat hanya kita lubangi. Saya membakar obeng atau pisau yang sudah tidak terpakai, dibakar kemudian untuk melubangi dasar-dasar dari toples ini. Cara yang sangat mudah, cara yang sangat sederhana berkebun di rumah, memanfaatkan lahan yang ada di rumah, sisa lahan ini. Inilah teman-teman, sudah saya pindah tanam, masih sisa ya, tetapi karena toplesnya itu belum ada media tanamnya, jadi nanti saya lanjutkan lagi. Inilah teman-teman, menjadi beberapa toples ya, kemudian kita siram. Saya melakukan ini pagi hari ya, nanti kita tempatkan dulu di tempat yang teduh, tidak langsung terkena sinar matahari dulu, nanti supaya biar akarnya kokoh, bisa beradaptasi dengan medianya. Berkreasi, berkebun dengan sampah, kita kreasikan imajinasi kita ya, berandai-andai andaikan kebun kita ini penuh dengan sayuran hanya dengan bahan-bahan seperti ini, alangkah sangat bermanfaatnya ya. Menanam dengan cepat, manfaatnya juga banyak. Ini sawi juga saya tanam dengan toples. Banyak sekali teman-teman manfaat dari berkebun ini. Selain kita bisa membantu untuk tidak membuang sampah, tentu kita bisa memanfaatkannya. Menanam sayur ini cukup mudah ya, hanya kita lakukan perawatan setiap hari, tetapi juga ada kendalanya karena banyak siput ya teman-teman. Ini semaian jeruk purut lagi, saya dengan menggunakan gelas-gelas plastik, toples-toples. Ini tanaman yang saya tanam ulang kemarin. Waktu itu kan saya membuat video tanam baru gitu ya. Inilah hasilnya. Ini kangkung juga sudah mulai subur. Banyak sekali teman-teman manfaat ini, manfaat dari berkebun. Juga manfaat berkebun dengan sampah ya, memaksimalkan. Inilah teman-teman, update pagi ini berkebun dengan sampah yang ada di rumah, memanfaatkan barang-barang bekas untuk berkebun. Kita bisa petik hasilnya berkali-kali. Medianya pun juga dari sampah ya, dari tanah, dari kohe dan sekam. Akhirnya selamat pagi dan selamat beraktivitas teman-teman semuanya. Mari berkebun, kita hijaukan halaman kita dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk keluarga kita. Ya, terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa ya untuk teman-teman yang tinggal beberapa hari lagi.